Tahun 1991 adalah tahun ketika dunia berubah selamanya. Tidak melalui ledakan bom, bukan melalui perang besar, bukan pula melalui invasi besar-besaran, tetapi melalui sebuah kejatuhan senyap, sebuah pecahan besar dari bangunan raksasa Uni Soviet yang selama 70 tahun berdiri sebagai salah satu kekuatan paling ditakuti di muka bumi. Kejatuhan itu mengubah politik global, peta negara-negara, ekonomi dunia, teknologi, aliansi militer, tatanan energi, bahkan cara negara-negara memandang kekuatan. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana dunia yang kita tinggali hari ini terbentuk krisis Ukraina, kebangkitan Rusia, ekspansi NATO, kebangkitan China, perang energi, hingga perang informasi semuanya memiliki akar dari satu momen. Ketika Soviet runtuh, mari kita kembali ke momen ketika semuanya dimulai. Bab 1. Soviet. Menjelang keruntuhan, raksasa bersajah retak pada tahun 1980-an. Uni Soviet tampak dari luar sebagai negara superpower rudal nuklir paling banyak di dunia. Tentara dengan kekuatan luar biasa, wilayah yang terbentang lebih luas dari apapun yang pernah ada dalam sejarah. Tetapi dari dalam, raksasa itu sudah retak. Fakta-faktanya jelas, ekonomi Soviet stagnan selama lebih dari 1 dekade. Perang Afghanistan menyedot dana dalam jumlah tak terbayangkan. Teknologi Soviet tertinggal jauh dari AS dan Eropa. Korupsi meluas ke semua tingkatan pemerintahan. Rakyat menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan roti. Ketika Mikhail Gorbachev mengambil alih kekuasaan tahun 1985, ia menemukan rumah raksasa yang nyaris runtuh. Ia meluncurkan 2 kebijakan besar, perestroika reformasi ekonomi yang bertujuan membuka pasar. Glasnost keterbukaan, yang tanpa sengaja memberikan rakyat kesempatan mengkritik pemerintah. Langkah ini adalah revolusioner, tapi seperti membuka pintu ruangan gelap yang penuh tekanan. Semua hal yang selama puluhan tahun ditekan mulai meledak. Kritik, tuntutan kebebasan, hingga keinginan merdeka dari Republik-Republik Soviet. Bab 2. Runtuhnya tembok Berlin dan gelombang kebebasan Eropa Timur pada 1989. Dunia menyaksikan pemandangan yang seharusnya mustahil dalam sistem komunis. Rakyat mulai membuka tembok Berlin dengan tangan mereka sendiri. Gambar-gambar nyata, anak muda memukul tembok dengan palu. Tentara Jerman Timur hanya berdiri tanpa perintah menembak. Orang-orang menari di atas puing-puing tembok. Ribuan orang berlinang air mata. Runtuhnya tembok Berlin bukan hanya simbol, ini adalah alarm keras tentang gagalnya ideologi Soviet di Eropa Timur. Setelah itu, domino berjatuhan, Polandia bebas, Cekoslowakia bebas, Hungaria membuka perbatasan, Jerman Barat dan Timur bersatu. Kremlin tidak mampu menghentikan ini. Dunia berubah, dan Soviet mulai kehilangan pengaruh yang selama 40 tahun dibangun dengan tangan besi. Bab 3. Kudeta gagal 1991, titik balik yang tak bisa dicegah. Agustus ke 1991. Kelompok garis keras komunis melakukan kudeta, menyandera Gorbachev di Crimea, mengumumkan keadaan darurat, dan menurunkan tank ke Moskow. Tetapi sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Rakyat turun ke jalan, ribuan, puluhan ribu, lalu ratusan ribu. Mereka mendatangi tank, mengelilingi gedung putih Rusia, sementara Boris Yeltsin berdiri di atas tank, berpidato menentang kudeta. Gambar itu menjadi simbol era baru. Fakta lapangan menunjukkan, banyak tentara menolak menembak rakyat. Unit elite Spetsnaz menolak perintah menyerbu. Para jenderal bingung dan kehilangan kepercayaan. Kudeta gagal dalam 3 hari. Setelah itu, Uni Soviet kehilangan wibawanya. Runtuhnya hanya tinggal menunggu waktu. Bab 4. Uni Soviet runtuh. Malam ketika dunia berubah 25 Desember tahun 1991. Bendera merah dengan palu arit diturunkan dari Kremlin. Bendera Rusia modern dikibarkan. Sebuah imperium yang berdiri selama 69 tahun runtuh dalam satu malam. Hasilnya dramatis, 15 negara baru lahir, termasuk Rusia, Ukraina, Lithuania, Estonia, Latvia, Kazakhstan, dan lainnya. Militer Soviet terpecah menjadi tentara-tentara nasional baru. 95% senjata nuklir Soviet berada di Ukraina, Belarus, dan Kazakhstan. Ekonomi hancur dan menyebabkan krisis terbesar abad ke-20 di wilayah itu. Tidak ada yang siap.
Bahkan CIA mengaku tidak menyangka Soviet runtuh secepat itu. Bab 5. Dunia setelah Soviet. Amerika Serikat menjadi penguasa tunggal dengan hancurnya Soviet. Muncul era baru yang disebut unipolar world. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Dampaknya nyata, NATO berekspansi ke Eropa Timur. Teknologi Silicon Valley melesat tanpa pesaing Soviet. Dunia bergerak menuju globalisasi ekonomi. Dunia mengadopsi sistem kapitalisme sebagai standar. Tantangan dari Soviet lenyap, tetapi ini justru menciptakan masalah baru. Bab 6. Rusia pasca Soviet kacau, bangkit, dan kembali menjadi ancaman setelah runtuhnya Soviet. Rusia masuk ke era gelap. Fakta lapangan inflasi mencapai 2.500% pada ke 1992. 70% industri berhenti. Mafia menguasai ekonomi. 40 juta rakyat jatuh miskin ekstrem. Baru ketika Vladimir Putin naik ke kekuasaan tahun 2000, Rusia mulai bangkit. Pendapatan naik, perusahaan energi besar seperti Gazprom dan Rosneft menjadi alat geopolitik. Tetapi bangkitnya Rusia memiliki satu konsekuensi besar. Rusia mulai menantang Barat kembali. Itu terlihat dari Perang Georgia 2008, pengambil alihan Crimea 2014, intervensi Suriah 2015. Perang Ukraina 2022, semua konflik ini adalah gema dari runtuhnya Soviet. Bab 7. NATO, dari bertahan menjadi ekspansi. Agresif setelah Soviet runtuh. Banyak yang menganggap NATO tidak akan punya tujuan lagi. Tetapi justru sebaliknya, NATO berkembang paling pesat justru setelah Soviet bubar. Fakta, negara-negara yang dulunya berada di bawah blok Soviet sekarang bergabung ke NATO. Termasuk Polandia, Hungaria, Ceko, Latvia, Estonia, Lithuania, Rumania, Bulgaria, dan banyak lainnya. Rusia menganggap ini penghinaan besar dan ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Ini adalah akar ketegangan Rusia Barat yang meledak menjadi perang hari ini. Bab 8. China, pemenang sejati setelah runtuhnya Soviet. Saat dunia melihat runtuhnya Soviet sebagai akhir konflik ideologi, China melihatnya sebagai pelajaran mahal. Pelajaran yang mereka ambil: jangan biarkan ekonomi runtuh. Jangan izinkan reformasi politik terlalu bebas. Bangun militer kuat sebelum menantang Barat. Hasilnya terlihat di lapangan. Ekonomi China tumbuh rata-rata 10% per tahun selama 3 dekade. China kini menjadi penantang terbesar AS. Belt and Road Initiative menghubungkan 140 negara. Militer China menjadi yang terbesar di dunia dalam jumlah personel. Di banyak analis geopolitik, kebangkitan China adalah efek langsung dari runtuhnya Soviet. Bab 9. Dunia multipolar baru AS. Rusia, China, dan kekuatan regional baru setelah Soviet runtuh. Dunia melangkah dari unipolar kembali menuju multipolar. AS masih terkuat dalam militer dan aliansi. China memimpin ekonomi global dan teknologi 5G AI. Rusia menguasai energi dan kekuatan militer besar. Wei, India, Turki, dan Iran muncul sebagai pemain regional. Sekarang tidak ada satu negara pun yang benar-benar mendominasi. Dunia kembali berkompetisi. Bab 10. Dampak untuk dunia. Saat ini, krisis global yang berakar dari runtuhnya Soviet. Banyak konflik modern berasal dari peristiwa tahun 1991, Perang Ukraina, karena identitas Rusia-Ukraina yang tidak selesai pasca Soviet. Krisis energi Eropa, karena ketergantungan pada gas Rusia. Kebangkitan nasionalisme di Eropa Timur. Kekacauan Timur Tengah setelah AS lebih fokus pada hegemoni baru. Bahkan perkembangan teknologi seperti internet, satelit, dan AI dipengaruhi oleh persaingan geopolitik baru pasca Soviet. Runtuhnya Soviet bukan halaman buku sejarah. Itu adalah titik awal dari dunia yang kita jalani hari ini. Bab 11. Penutup. Dunia yang terbentuk dari kejatuhan sebuah imperium Soviet runtuh bukan hanya tentang pecahnya negara. Ini tentang berubahnya keseimbangan global. Kekuatan yang selama puluhan tahun menahan terbentuknya dunia baru tiba-tiba menghilang. Dan ketika kekosongan itu muncul, negara-negara lain berlomba-lomba mengisinya. Dunia hari ini penuh konflik, penuh perebutan pengaruh, penuh perebutan teknologi, penuh perebutan energi. Semuanya adalah riak panjang dari hari ketika bendera merah Soviet diturunkan. Runtuhnya Soviet tidak mengakhiri sejarah, justru itu yang memulainya.